Perilaku seseorang itu adalah cerminan dirinya sendiri. Kita tidak bisa memilih harus terlahir dengan kepribadian yang pendiam, banyak ngomong, mudah bergaul, ataupun bercicilan. Karena pada kenyataannya hidup itu adalah sebuah teka-teki yang semua orang tidak tahu apa yang akan ditakdirkan untuknya. Halo, kalian apa kabar? Dijawab ya, dengan jujur. Semoga masih baik-baik aja. Aku tahu kok, kalian punya masalah hidup yang berat. Tapi tenang, kalian gak sendirian kok. Dan ingat, jangan pernah menyerah ya. Perasaan nih, baru kemarin aku ngucapin selamat datang bulan Maret. Tapi sekarang kita udah berada di penghujung bulan Maret. Gak kerasa ya, waktu itu berjalan cepat banget. Hidup juga gini-gini aja, masih ada perubahan tapi ya gak signifikan banget. Tapi gak apa-apa kok. Itu adalah sebuah proses. Dan gak kerasa juga, podcast aku udah masuk episode 5. Aku gak nyangka sih bisa bertahan selama 1 bulan ini. Tadinya aku cuma iseng doang sih, malah keterusan. Ya semoga bisa bertahan terus ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast aku ini. Kalian baik banget. Tetap jadi orang baik ya. Oh ya, opening dulu kali ya. Bertemu lagi via suara bersama aku Andre Ramadan and welcome back to my podcast. Di sini aku bakal membawa kalian dengan mesin waktuku yang akan mengingatkan kalian dengan waktu dan kenangan sehingga menjadikan kalian ada sampai saat ini. Sebagai seorang introvert, aku sangat paham bagaimana perasaan kalian para manusia introvert saat berada di tengah keramaian. Rasa cemas, takut, panik, bercampur jadi satu. Kita itu seakan-akan merasa asing dan tidak nyaman untuk berdiam lama-lama di tengah keramaian. Jujur ya, aku pribadi sih sangat terganggu dengan hal tersebut karena setiap kali aku keluar rumah dan berada di kerumunan, tentunya ini menjadi sebuah tantangan besar untuk aku supaya aku bisa bersikap biasa aja dan tenang saat di keramaian. Tapi pada kenyataannya, aku merasa panik. Meski nggak terlihat panik, tapi tetap aja di dalam diri aku merasa panik. Dan aku juga merasa orang-orang di sekitar aku itu memperhatikan aku. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bukannya aku kegeeran, tapi memang seperti itu yang aku rasakan. Aku juga bingung dan bahkan nggak ada satupun orang yang paham. Kecuali anak-anak introvert pasti paham bagaimana perasaan ini. Kami juga selalu menolak untuk berbasa-basi dengan orang lain karena kami pikir itu hanyalah membuang waktu kami. Kami lebih suka pembicaraan yang to the point, tanpa harus berbasa-basi. Manusia introvert juga hanya akan berbicara ketika mereka merasa itu penting untuk dibicarakan. Berbeda dengan manusia yang bukan introvert, yang suka ngomong banyak dan kadang juga nggak penting. Kami juga selalu berpikir keras dulu sebelum berbicara dengan orang lain, agar kami bisa menghindari kalimat-kalimat yang menurut kami itu tidak baik untuk diucapkan. Sehingga di dunia nyatanya, kami cukup sulit untuk menemukan ataupun berbaur dengan orang baru. Kami juga sangat selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Ya bisa dikatakan kami kurang pergaulan karena nggak punya banyak teman. Sebenarnya kami akan berteman dengan orang yang menurut kami satu frekuensi dan paham sama kepribadian kami. Dan terbukti aku memiliki beberapa sahabat yang menurut aku satu frekuensi dan paham dengan kepribadian aku. Dibandingkan dengan keramaian, manusia introvert itu lebih menyukai tempat-tempat sepi. Dalam artian hening tanpa keributan. Seperti perpustakaan, toko buku, dan tempat-tempat hening lainnya yang membuat para introvert itu nyaman dengan situasi tersebut. Aku percaya bahwa introvert itu bukan penyakit bawaan.
Tapi menurut aku, introvert terjadi karena faktor kehidupan mereka sendiri yang membentuk karakter tersebut. Kalau aku sendiri, kenapa bisa jadi introvert? Karena waktu kecil dulu, aku hidup di lingkungan dimana nggak ada banyak anak-anak di dekat rumahku. Ya ada sih, paling cuma 2 atau 3 orang aja. Dan entah kenapa, aku lebih nyaman berdiam diri di dalam rumah. Aku juga nggak pernah mau diajak keluar rumah. Kalaupun aku mau, palingan cuma diem aja nanti. Dibandingkan bermain di luar rumah, aku lebih suka membaca buku majalah di kamarku sendiri. Kayak zaman aku dulu masih ada majalah Bobo. Kalian tahu kan majalah itu? Ya, setiap minggunya aku selalu nitip sama ibu aku buat dibeliin majalah itu, agar aku bisa membaca cerpen, puisi, dan lain-lain di majalah itu. Hidupku dulu sama sekarang sebenarnya nggak jauh beda sih. Karena aku tetap suka membaca buku, khususnya buku komik, dan kalau sekarang udah ada Wattpad. Dan aku tiap malam sebelum tidur pasti membaca Wattpad dulu. Dan dari sifat tersebutlah kenapa aku menjadi sosok introvert. Yang kata orang, aku ini misterius. Karena orang-orang gak ada yang tahu bagaimana kehidupanku. Aku tumbuh menjadi sosok anak yang pemalu dan pendiam dan sangat pasif ketika bertemu dengan orang baru. Aku masih ingat banget waktu SD dulu, di saat anak-anak yang lainnya bercengkrama satu sama lain, saling main kejar-kejaran ataupun main permainan yang lain, aku hanya terbelenggu dengan kehidupanku yang tidak ingin bergabung dengan mereka. Aku selalu berdiam diri di dalam kelas sambil membaca komik ataupun aku duduk sendirian di taman sekolah sambil memperhatikan orang lain. Diam-diam, aku ini sangat ahli dalam membaca situasi di lingkunganku sendiri. Karena aku selalu memperhatikan kondisi di sekitarku dan selalu memperhatikan tingkah-tingkah lucu dari orang lain dari kejauhan. Terdengar aneh, tapi ya memang begitu faktanya. Manusia introvert juga lebih suka menahan emosinya sendiri dan sering menghindari orang lain ketika kami sedang dalam kondisi yang buruk. Kalau aku sendiri sih tipe introvert yang sangat jarang banget buat marah ataupun kesel sama orang lain. Karena aku nggak kepengen memperkeruh permasalahan dan lebih bodoh amat sama hal tersebut. Mungkin kami bisa dikatakan sosok yang sangat sabar ketika menghadapi situasi yang sangat sulit. Kami juga nggak suka mendapat bantuan dari orang lain karena nggak mau ngerepotin orang lain. Kami berpikir kalau kami masih bisa ngelakuinnya sendiri ya ngapain juga kan harus minta tolong sama orang lain. Tapi yang paling penting adalah kami manusia introvert masih bisa kok menjalin hubungan dengan orang lain. Meski nggak banyak, tapi bagi kami itu sudah sangat cukup. Manusia introvert itu sering dikatain orang aneh dan mereka cenderung menutup diri dengan orang lain. Bahkan ketika kami sedang menerima sebuah telepon dari teman kami, maka kami tidak akan pernah mau mengangkatnya. Karena berkomunikasi lewat telepon sungguh membuat kami tidak nyaman. Kecuali telepon tersebut datang dari keluarga ataupun guru dan dosen, maka dengan berat hati kami akan mengangkatnya. Sejujurnya kami lebih suka dan nyaman berinteraksi dengan chatan, dan bahkan ketika mereka balas pakai voice note, kami akan tetap membalasnya dengan ketikan karena emang gak nyaman. Aku gak tahu sih apakah kepribadianku ini akan tetap berlanjut sampai aku tua nanti. Ya biarkanlah waktu yang menjawabnya. Yang penting adalah be yourself. Selagi kamu nyaman dengan kepribadian introvert ini, ya udah jalanin aja sampai kamu menemukan titik di mana kamu harus keluar dari zona nyaman tersebut. Sehingga kamu dan aku bisa dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk menghadapi rintangan dunia ini dengan sosok introvert. Meski kita sedikit berbeda, tapi tetap percaya diri ya. Dan ingat untuk selalu menempatkan diri dengan baik dimanapun kita berada.
Mungkin hanya itu ya yang bisa aku katakan sebagai seorang introvert, dan semoga bisa mewakili perasaan teman-teman yang introvert juga. Gak apa-apa kok jadi introvert, kan kita masih tetap hidup dengan cara kita tersebut. Aku Andre dengan cerita tentang waktu dan kenangan pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menebarkan senyuman hangat untuk dunia ini ya. Terima kasih, semoga mimpi indah. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah!